Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-96. Sekarang kita akan membahas tentang teknologi di masa depan, tentang sesuatu yang benar-benar mengerikan sampai kita berharap mungkin teknologi itu tidak akan mewujud, tapi pasti mewujud. Apa yang akan saya sampaikan ini adalah rangkuman dari beberapa prediksi yang sudah disampaikan oleh pembesar-pembesar teknologi di zaman sekarang. Di antaranya adalah Stephen Hawking, Elon Musk, kemudian berbagai perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan perangkat lunak, kemudian Profesor Martin, kemudian Max Tegmark, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh itu meramalkan bahwa di masa depan kita memiliki harapan yang sangat besar untuk hidup dalam dunia yang sama sekali tidak sama dengan apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita akan mulai dari perincian yang paling sederhana, yaitu smartphone atau HP, hulu peda. Kita mulai. Baraya, benda ini saya beli bekas sejutaan karena yang sebelumnya hilang karena kesalahan saya sendiri. Nah, yang akan kita bahas adalah benda ini, bahwa dalam beberapa dekade ke depan, benda ini bukan hanya akan menjadi sekedar benda yang menjadikan komunikasi kita dengan pihak lain di tempat lain lancar, tetapi bahkan lebih dari itu, ini benar-benar akan mengubah kita menjadi Tuhan. Kita akan runut dari tahun 2030, 2040, 2050. Bagaimana cara dia mengubah kita menjadi Tuhan? Tuhan. Di tahun 2030, HP bentuk seperti ini akan benar-benar ketinggalan zaman karena kebanyakan HP akan menjadi transparan dan fleksibel, mudah ditekuk-tekuk kayak gitu. Jadi kemana-mana HP itu udah kayak dompet, dilipat pas mau dipakai dibuka gini atau dibukanya lebih luas lagi gitu. Nah, yang model kayak gini udah akan hilang. Kita kenal sekarang Samsung atau ada perusahaan lain yang lebih kecil sebelumnya juga sudah mempatenkan tentang ponsel lipat itu. Nanti akan menjadi umum. Ini perubahannya masih sangat kecil, tapi lumayan. Nanti HP itu nggak akan kita pegang, tapi biasanya disimpan di arloji gitu. Jadi kan bisa dilipat nih, trap, lipat gitu. Kalau mau dipakai buat ini, giniin lagi. Nah, kemudian di tahun 2030 juga targetnya ini, perusahaan yang ini, si Apple kegigit ini, akan memunculkan iPhone Next G. Ini nanti jadi hologram. Jadi kalau kita HP-an apa dan sebagainya itu udah pakai hologram gitu. Jadi kelihatan kayak Iron Man banget gitu. Tapi di masa sekarang di masa tahun 2030. Dan itu juga akan sudah menjadi sangat biasa. Nah, hologram ini akan maju sampai sangat pesat sampai di tahun 2030-an itu nanti kita akan benar-benar tergantung pada gerakan mata. Salah. Si HP itu benar-benar akan tergantung pada gerakan mata. Jadi kalau kita baca buku, ini si mata kita ngelihat kemana itu scrollnya pindah sendiri gitu. Jadi ngikutin mata. Di akhir tahun 2030 juga kita akan menemukan teknologi handphone bahwa si HP ini hanya akan bisa kita lihat dengan sudut mata kita. Jadi si HP akan merespon gerakan mata kita dan memposisikannya dengan layarnya. Jadi kalau ada orang yang lain mengintip dari sebelah kita aja, itu nggak akan kelihatan sama dia. Jadi si HP-nya bener-bener jadi pribadi gitu. Jadi kalau kita nonton yang aneh-aneh gitu, ya itu makan Baraya suka ya. Nah, itu nonton di tempat umum nggak akan kelihatan apa-apa, karena nanti di akhir tahun 2030 itu baik suaranya maupun visualnya, pemandangan visualnya, itu tidak akan bisa dilihat dan tidak bisa didengar oleh orang di sebelah. Itu 100% udah nyatu langsung bola mata di sini, langsung ngecek identitas kita si HP-nya, dan akhirnya kita hanya berinteraksi dengan dia saja. Tidak ada yang lain. Dan HP di masa itu juga kemungkinan seperti yang diperkenalkan oleh Eko Mobius, itu si HP-nya akan bisa dipisah-pisah, dipretel-pretelin. Jadi baterainya di sini, memorinya di sini. Jadi kita bisa bongkar pasang HP seenaknya kayak kita bikin mobil-mobilan. Ini bongkar pasang aja udah kayak komputer gitu. Kayak ini. Dan ini sebenarnya tujuannya baik agar kalau kita buang hanya bagian terkecilnya saja, enggak. Di sini misalkan yang rusak cuman layarnya doang, ya layarnya doang yang dibuang. Kalau di masa depan, kalau sekarang kan sama HP-HP-nya dibuang gitu. Baraya mau nanggung ini HP saya mau buang. Dan nanti di tahun 2030 itu sinyalnya, tanda kutip ya, sudah 6G. Udah, jadi bayangin Baraya bisa ngedownload sesuatu itu 1 terabyte per detik. Wow, 1 terabyte per detik gimana cepatnya. Tapi itu yang akan terjadi di tahun 2030-an.
Dan Baraya jangan khawatir juga, penyimpanan di sini itu akan menjadi sangat-sangat banyak. Cloud-nya banyak, memorinya juga menampung lebih banyak lagi, dan seterusnya. Jadi nanti Baraya ngedownload 1 TB selesai gitu. Itu kan 6G. Jadi 1G, 2G, 1G, 2G, 3G, dan sebagainya itu kan biasanya berkembangnya itu setiap 8 sampai 10 tahun sekali. Nah, nanti jadi perkiraan di tahun 2030 kita sudah menikmati 6G dengan kecepatan yang sangat luar biasa itu. Dan akhirnya bukan hanya HP yang akan menyenangkan diri kita, tapi juga VR. Dan artificial intelligence yang digunakan juga sudah masuk dalam kategori AGI. Jadi AGI itu akan diterapkan. Kita pernah bahas di episode yang ini. Jadi artificial intelligence itu kan ada beberapa kategori. Nah, salah satunya itu adalah AGI, Artificial General Intelligence. Itu AGI itu kalau sudah diaplikasikan, suaranya, karakternya apa, udah kayak manusia banget gitu. Udah sama dengan manusia banget. Dan sialnya kecerdasannya juga sudah setara dengan manusia. Jadi karakternya, apanya, semuanya udah setara dengan manusia. Jadi Baraya nanti sedikit-sedikit ngomongnya sama HP. Nyalain mobil apa dan sebagainya, HP. Kemudian kartu kredit, KTP dan sebagainya itu juga sudah tersimpan di sini semuanya gitu. Dan Baraya jangan khawatir HP-nya nanti hilang, kan HP ini juga sistem keamanannya langsung sama identitas diri kita langsung gitu. Dan sebenarnya teknologi itu sekarang juga udah bisa dilaksanakan, tapi kan kita belum siap, masyarakat kita belum siap, secara sosial kita belum siap. Dan karena itu, maka setiap orang akan main HP itu jauh lebih lama karena hampir semua hiburan sudah ada di situ. Nah, akhirnya baterai pun menjadi lebih kuat. Untuk tahun 2040, masih soal baterai, kita akan menemukan bahwa handphone itu baterainya tidak usah dicolok. Jadi kan sekarang ada colokan baterainya gitu ya, atau sekarang sudah ada wirelessnya. Nah, dulu nanti di tahun 2040 itu semuanya udah pakai wireless, udah gak pakai apa, dan bukan disimpan di sini terus nyala. Di masa depan itu, di tahun 2040 itu, kemungkinan baterai yang akan digunakan adalah baterai yang benar-benar hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi baterainya kemungkinan adalah baterai gerakan, baterai kinetik. Jadi, oh baterainya habis, kocok-kocok, ada lagi, kocok-kocok, ada lagi. Atau baterai yang diusap, ada. Atau baterai yang nggak usah diapa-apain, cukup kita pegang aja. Jadi dia menggunakan thermal tubuh kita, panas tubuh kita itu diserap, dijadiin sebagai energi baterai sama dia. Jadi selama kita pakai ini, selama makainya dipegang, pakai tangan kosong, dan kitanya tidak lagi meninggal gitu, tidak ada tidak dingin, anget gitu, ya berarti itu akan ngecas aja terus. Nah, si baterainya begitu. Ada juga baterai yang menggunakan tumbuhan, ada macam-macam baterai di masa depan. Itu bertahannya, ngecasnya paling hanya beberapa detik. Samsung juga sekarang sudah mengeluarkan baterai yang seperti itu hanya beberapa detik. Nah, terus udah gitu, antepin selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 1 bulan, bahkan ada rencananya 6 bulan. Jadi ngecas HP itu cuma setahun 2 kali. Enak kan? Jadi gini-gininya setahun 2 kali. Bagaimana ceritanya tiba-tiba jadi Tuhan? Sabar dulu Baraya, ini baru tahun 2040. Nah, kemudian di tahun 2040, si videonya juga udah bukan video layar kayak gini. Videonya udah kayak Iron Man. Jadi hologram nyala, jadi bisa dilihat dari segala arah. Lucu kan hologramnya 10K gitu, lumayan. Dan Baraya jangan khawatir kehabisan film yang hologram itu, karena di tahun 2040 itu dijamin tidak akan ada yang jualan pulsa. Tukang pulsa semuanya bangkrut karena pasang wifi di mana-mana. Jadi wifi udah biasa, udah menyebar di mana-mana. Kemudian penyimpanan cloud-nya juga udah ada di mana-mana. Jadi kita mau nonton apa, simpen di situ apa segala rupanya, sudah selesai, sudah lunas. Kita udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Udah ngedownloadnya cuma 1 detik dapat 1 tera. Kemudian film apa aja bisa kita download karena penyimpanannya juga banyak. Tapi kalau penyimpanannya nggak mau di cloud, kita juga bisa menemukan, nanti di masa depan kita akan menemukan CD yang kecil itu kayak soft lens, kayak kontak lens gitu, kecil. Nah, segede gitu. Tapi itu memuat 360 terabyte. Sadis ya. Ngomong-ngomong soal kamera, kameranya juga nanti bisa di zoom 40 kali lipat, 100 kali lipat dengan hasil yang sangat bagus. Jadi kalau Baraya sekarang nonton video saya dengan kualitas video HP yang seperti ini apa adanya, itu di tahun 2040 tidak akan terjadi lagi. Dan bahkan Baraya juga mungkin tidak akan nonton video dengan cara yang seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana ya. Dan aplikasinya yang di HP itu jauh lebih mengerikan dalam artian canggih. Beberapa tahun yang lalu, orang Australia menemukan sebuah artificial intelligence yang bisa mendeteksi kapan seseorang meninggal. Jadi artificial intelligence itu mendeteksi penyakit orang ini di mana, apa dan sebagainya. Maka setelah dihitung-hitung, maka orang ini akan meninggal umur sekian karena penyakit anu gitu.
Itu di Australia ada beberapa tahun yang lalu. Tetapi nanti di tahun 2040, aplikasi semacam itu akan jauh lebih canggih, jauh lebih baik, dan disimpan di setiap HP. Jadi HP itu setiap hari, kalau misalkan kita nyalakan, itu ada kita ngelihat foto cekrek, gitu, foto selfie gitu, cekrek, maka dia bisa aja mendeteksi langsung penyakit kita. Lihat dari keringat, gerakan mata, pupil, warna kulit yang berubah, dan sebagainya. Itu langsung, jadi pas udah foto selfie, kemudian kita nyalakan aplikasinya, dia akan bilang, maaf, penyakit Anda banyak, penyakit Anda adalah ini, dan sebagainya. Tapi ngomongnya juga nggak kayak gini, ngomongnya udah ngomong orang banget, karena artificial intelligence-nya udah agi gitu ya. Jadi udah kayak temen aja. Jadi kalau kita punya HP, nyalain cekrek, bro, lu penyakitnya ini, makan buah lebih banyak ya, olahraga yang cukup ya, bla bla bla. Jadi kita tiap hari diperingatkan sama si HP ini, bayangin. Ini lebih rewel daripada cewek gitu. Jadi dia akan memperingatkan kita terus-terusan sehingga kita mungkin lebih sehat dengan cara yang seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas nanti kalau kita nonton terlalu banyak atau apa gitu, nanti ada aplikasi yang akan memperingatkan kita kalau mau gitu. Yang jelas termasuk kapan kita dalam tanda kutip ya, kapan kita meninggal pun nanti dikasih tahu di situ. Oi, kamu kalau kebiasaannya gini terus, kamu akan meninggal kayak gini-gini, karena kanker akan menggerogoti kamu di usia segini, kamu di bagian sini sudah ada kanker, bagian sini sudah ada keropos tulang, kamu bagian sini, semuanya sudah tahu di aplikasi ini. Dan aplikasi itu juga, jadi kalau kita ngirim foto kita ke orang lain, itu si orang lainnya juga udah bisa langsung aktifkan, oh orangnya kayak gini, gitu. Nah, ini bisa juga untuk menekan kriminalitas di satu sisi, tapi di sisi lain juga bisa mengurangi privasi kita. Karena nanti kalau kita sudah ketahuan itu, nanti bisa ketahuan, nanti kita kalau kita bohong atau enggak, nanti sama si HP, Anda berbohong. Ketahuan sama si HP-nya, karena si HP-nya bisa ngedeteksi gerakan tubuh, mata, apa, dan sebagainya. Kalau saya bilang tadi tukang pulsa bangkrut, nah maka di masa depan, tahun 2040 itu dokter yang bangkrut. Kecuali baraya nggak sakit parah amat, jadi nggak akan ada dokter yang, aduh saya sakit flu demam, nggak usah kayak gitu. Nanti si HP tinggal foto, cekrek, langsung ngasih tahu, tek, 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 ini obatnya. Gitu. Selesai. Nah, karena nanti mungkin banyak yang akan terlanggar privasinya, jadi sistem keamanannya juga pasti akan jauh lebih kuat. Seperti yang saya bilang tadi, yang akan dikembangkan di tahun 2030 akan menjadi benar-benar sangat baik di tahun 2040. Keamanan yang melalui sidik jari, mata, bahkan keringat dan ingus, semuanya itu dideteksi dan itu menjadi sebagai perangkat keamanan kita. Jadi kalau yang megang HP kita, ingusnya berbeda dengan kita, maka HP-nya nggak akan nyala. Gitu. Ya begitu. Dan nanti di tahun 2040, kita ada di media sosial, kalau memang masih ada media sosialnya, nah nanti si wajah kita itu sudah kayaknya nggak akan pakai wajah kita lagi, tapi wajah apa yang asli gitu. Wajah avatar kita yang asli, maksud asli itu wajah palsu kita yang asli. Bingung nggak sih? Jadi kita setiap hari akan bikin wajah karakternya ganteng banget, apa banget. Kalau sekarang mah kan cuman kamera yang dicerahin, jerawat-jerawat dihilangin, foto cepret, beres gitu ya. Nah, kalau nanti di masa depan kita bikin sendiri muka kita kayak gimana, apa kita kayak gimana. Terus orang-orang yang dikasih sama kita tubuh itu dikasih artificial intelligence dan dia bisa akhirnya bisa hidup dalam artian hidup ngomong apa dan seterusnya. Begitu. Jadi medsos kita di masa depan akan benar-benar sadis. Gitu. Udah bener-bener sama seperti kita, tapi dengan ideal. Jadi kan kita tuh punya hayalan tentang manusia ideal, bentuknya kayak gimana, cantiknya gimana, gantengnya gimana, apa. Nah, nanti mah dibikin pakai aplikasi dari ujung kepala sampai ujung kaki ada, dijadiin orang gitu. Jadi nanti dia difoto apa dan sebagainya dia. Itu akhir tahun 2040. Nah, tahun 2050 kita sudah tidak akan lagi lihat orang naik mengendarai mobil sendiri, tidak akan ada atlet balap mobil dan sebagainya karena setiap orang sudah dilarang untuk mengendarai mobil. Karena mobilnya harus pakai artificial intelligence, harus pakai HP. Jadi kita kalau mau masuk mobil, ngomong ke si mobil, pengen ke sana, jalan sendiri. Kita nggak akan megang setir, kita nggak boleh megang setir. Karena kita bikin kecelakaan banyak gitu. Jadi kita tidak dipercaya, yang dipercaya adalah artificial intelligence. Dan memang dia jauh lebih bisa dipercaya daripada kita. Nah, ngemeng-ngemeng ngapain juga kita keluar naik mobil? Karena di tahun 2050 itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah akan punah. Kita pernah bahas di episode yang ini, dan kita juga pernah kritik keras pendidikan di Indonesia. Ngapain juga Indonesia itu diajarin akuntansi apa, di masa depan itu udah nggak dibutuhkan lagi. HRD nggak dibutuhkan lagi, manajer nggak dibutuhkan lagi, sekretaris nggak dibutuhin lagi, agen travel nggak dibutuhin lagi. Semuanya sudah menggunakan artificial intelligence. Bahkan seorang manajer besar pun yang paling utamanya itu pasti artificial intelligence atau orang yang terkoneksi dengan artificial intelligence.
Jadi nanti Baraya kalau jadi buruh, kalau Baraya jadi buruh nanti bosnya, HRD-nya dijamin artificial intelligence. Itu tahun 2050. Mau Baraya mau dipecat, mau enggak, dan sebagainya, kinerjanya kan sudah ketahuan. Kalau manajer orang itu bisa disogok, bisa diehe, bisa diramah tamahin, apa dan sebagainya, nanti artificial intelligence tidak bisa seperti itu. Dan tahun 2050 itu HP sudah tidak lagi dalam bentuk seperti ini. HP itu nanti dalam bentuk nanorobotik yang masuk ke dalam peredaran darah kita, disuntikan ke peredaran darah kita, menyebar, dia akan cari-cari tempat di otak, di antara sel-sel otak atau bahkan di dalam sel otak itu sendiri. Nah, jadi HP-nya itu ada di dalam otak kita. Karena HP-nya ada di dalam otak kita, jadi apa yang mau kita tonton, gak usah butuh ini, gak usah butuh TV, gak usah butuh apa. Ceritanya nih, anggap saya tuh punya impian, pengen jalan-jalan ke Swiss. Misalnya begitu. Nah, maka saya tinggal nyalakan, saya mau ke Swiss, cetrek, tinggal baring di sini, maka semua semesta di sekeliling kita akan berubah menjadi Swiss. Pemandangannya Swiss, bau-baunya Swiss, anginnya, tekanan udaranya, hujannya, kicau burungnya, semuanya jadi Swiss. Seperti yang kita setel, saya mau ke Swiss di Lauterbrunnen misalkan ya, ke Swiss gitu, kan di Swiss nggak ada Bandung. Kayak Lauterbrunnen. Nah, itu udah terkoneksi. Udah kayak gitu semuanya. Jadi, nah, artificial intelligence yang saya maksud tadi itu juga sudah bersinergi dengan otak. Jadi, kalau Baraya sekarang mau nonton TV, nonton, ada aktornya di situ. Aktornya digebukin, aktornya apa, bercanda dan sebagainya. Nah, nanti di tahun 2050, aktornya juga sudah dipecatin semua. Tidak akan ada aktor. Kenapa? Karena aktornya kita sendiri yang bikin. Baraya kan pasti pernah nonton Fast and Furious gitu ya. Salah satu film yang menjadi salah satu yang menyebabkan dia terkenal adalah karena si pemeran utamanya itu adalah artificial intelligence. Jadi maksudnya dengan artificial intelligence maka mukanya dengan ekspresi dan aktingnya itu sudah dibuat. Jadi buatan, bukan lagi orang asli, gitu kan? Dan Baraya juga benar-benar tidak bisa membedakan adegan ini yang dibuat sama artificial intelligence, adegan ini yang dibuat sama orang asli kan tidak bisa membedakan. Nah, nanti di tahun 2050 itu aktor-aktor udah nggak ada. Artificial intelligence akan menciptakan orang detail lengkap dengan proporsi tubuh yang ideal, yang jelek, yang bagus, yang unik, yang apa segimana yang kita hayalkan. Jadi seperti itu. Kemudian kita berantem-berantemin. Jadi nonton film ada dua kemungkinan. Film yang pertama adalah kita beli filmnya, terus kita tonton, terus kalau ada adegan yang nggak rame, kita bisa rubah adegan itu karena udah di dalam otak. Jadi film itu bukan di sini, bukan di TV gitu, tapi ada dalam otak gitu. Jadi kayak VR zaman sekarang, tapi kan VR ditempelin di mata. Nah, itu mah dimasukin ke otak. Jadi kita nonton, jadi adegannya nanti kita pilih, jangan kayak gini, kayak gitu, nanti kejadian sendiri. Atau Baraya tahu nggak, di tahun 80-an semua orang terpaku pada film, terpaku pada televisi, karena televisi itu yang menyajikan begitu banyak program. Di zaman sekarang, orang-orang sudah bisa bikin YouTube sendiri, artinya setiap orang bisa bikin program sendiri dan di-share ke semua orang. Nah, nanti di masa depan, film juga kita hayalin, gini-gini orangnya dibikin sendiri, sama pikiran kita sendiri, dibantu sama artificial intelligence. Ini, ceritanya gini, mobilnya gini, apanya gini, dan setelah seperti itu, jadi dari awal sampai akhir filmnya bisa dijual sama orang lain dan sama orang bisa diedit, dirubah lagi gitu. Karena artificial intelligence-nya sudah menyatu dengan otak kita. Dan di tahun 2050 juga, kalau kita mau sukses, mau pinter, gak usah sekolah. Jadi guru, kepala sekolah, tukang bersih-bersih sekolah, semuanya juga sudah dipecat. Karena kalau di tahun 2050 itu, kalau kita misal mau jadi arsitek, ya masukin aja semua data tentang arsitektur, masukin ke otak kita, tring, kita jadi bisa tahu semuanya gitu. Jadi beli, download dibeli. Aduh, saya pengen di masa depan jadi fisikawan. Semua informasi yang ada tentang fisika masukin trik nih. Nah, tapi kan itu tidak berkembang, itu hanya informasi. Oke, itu tidak berkembang, itu hanya informasi. Tapi kan kita di dalam otak kita sudah terintegrasi dengan artificial intelligence. Jadi bisa berkembang si ininya. Jadi kalau ini diaktifkan, kita akan benar-benar jadi genius. Tergantung sebanyak apa uang kita, sebanyak apa yang bisa di-download pengetahuannya, tring gitu. Terus kitanya meninggal nih, kita udah genius banget, kitanya meninggal, tring gitu. Nah, karena si otak kita udah terkoneksi dengan artificial intelligence, maka seluruh memori kita bisa disimpan dan bisa dipindahkan ke orang lain. Jadi orang lain bisa tiba-tiba jadi punya karakter kita,
memori kita, kebijaksanaan kita, kepengecutan kita, semuanya bisa ditransfer ke orang lain. Sadis, tapi tahun 2050 kita akan menjadi seperti itu. Nah, jadi di masa depan kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah, apa yang akan kita pikirkan, jadilah setidaknya di alam virtual. Tapi di masa itu juga kita nggak bisa benar-benar nggak bisa ngebedain mana alam virtual dan mana alam nyata. Nah, karena itu juga kalau Baraya mau berinteraksi dengan orang lain, maka nggak usah ngomong. Ngomong tidak dibutuhkan lagi. Karena otak kita yang tadi ada nanorobotik itu, yang mengandung AI dan sebagainya, itu sudah terkoneksi dengan orang lain. Jadi kita itu ada dalam sebuah brain web gitu. Jadi gabungan antara otak-otak di seluruh dunia gitu. Jadi kita nggak usah ngomong, orang lain udah paham apa yang kita maksudkan. Maka di masa depan kemungkinan kecil sekali kita akan perang. Karena tidak ada lagi kesalahpahaman. Orang ngomong itu sudah jelas dengan atau tanpa dia ngomong. Semuanya, oh maksudnya gini, oh keinginannya gini, apa dan sebagainya, itu sudah tergabung. Makanya mungkin kita akan jadi lebih empati. Jadi kalau ada orang yang maaf ya, misal ada korban pembunuhan gitu, kita langsung bisa ngerasain bagaimana gitu. Karena otaknya udah terhubung di seluruh dunia. Kayak sekarang kan internet yang terhubung ke seluruh dunia. Bayangkan sekarang internetnya masuk ke otak kita. Cering gitu. Jadi kita bisa menciptakan segalanya, kemudian menguploadnya tanpa tangan, tanpa apa, menguploadnya dan langsung bisa dilihat sama orang di seluruh dunia. Kita sudah menjadi otak besar di seluruh dunia. Tergabung. Nah, cuman sadisnya nanti, bayangin aja Beraya nanti tahun 2050, misal ya, misal banget. AI-nya koslet atau AI-nya mengambil alih tubuh kita. Jadi jangan-jangan roh kita nanti terperangkap di sana dan tidak bisa kembali lagi selama-lamanya. Selama-lama-lama-lamanya. Bayangin sekarang kita sangat tergantung. Sekarang aja, bayangin kita sangat tergantung sama listrik. Bener kan? Kita nggak bisa hidup tanpa listrik sekarang. Seluruh dunia listrik mati. Apa yang terjadi? Kan gawat. Nah, nanti di masa depan kita benar-benar tergantung pada artificial intelligence. Semuanya tiba-tiba dalam waktu serentak mati. Misalkan karena ada bencana alam atau apa. Kita nggak bisa bergerak apa-apa. Kita mati, tapi kita masih hidup di alam yang seantah berantah dan kita tidak bisa keluar selama-lamanya di sana. Sadis ya. Ya, itu masih prediksi, tapi yang jelas kita mengarah ke arah sana. Oke, terima kasih Baraya karena sudah menyaksikan. Maaf, videonya lagi-lagi panjang. Saya Guru Gembul. Silahkan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.